Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lensa dimanapun Anda berada? Hari ini ya kembali kita memberikan suguhan untuk menginspirasi buat sahabat lensa dimanapun Anda berada. Dan kebetulan kemarin kita telah merayakan peringatan Sumpah Pemuda dan dibarengi dengan acara Bulan Bahasa. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari puncak yang dilaksanakan di Sid Alpitia, tepatnya di Studio Lensa. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ya ada anak-anak juga dari Alpitia. Di sini telah hadir di hadapan kita Bapak Setdakum Kota Binjai, Bapak Dr. Andus Medi Yusri, ya. Bapak asistennya Pak Administrasi Umum. Lalu ada Ibu Kadis Sri Ulina Ginting MPD. Lalu ada juga Pak Camat Binjai Barat, yaitu Pak Dailami SAP. Dan di sini adalah orang yang nggak pernah rugi. Ya, siapa dia? Adalah Pak Untung, Kepala Sekolah SMP IT Alpitia. Lalu ada Bu Sahida sebagai pembimbing anak-anak yang telah mengikuti kegiatan kopsi yang beberapa hari telah dilalui. Dan alhamdulillah ya SMP IT Alpitia mewakili dari Sumatera Utara untuk mengikuti ajang yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di sini untuk berbincang-bincang ya Pak. Berbincang-bincang, ternyata di Kota Binjai tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar sana. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak di SMP Alpitia akan menuliskan sejarah baru untuk peradaban dan perubahan-perubahan di Kota Binjai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke Bapak ya, asisten dari Kota Binjai ya, Pak siapa tadi Pak? Pak Medi ya Pak. Medi Yusri. Iya. Jadi Pak, ada sedikit pertanyaan ini, pertanyaan yang timbul dari warga Kota Binjai lah, warga Kota Binjai terkhusus di Alpitia. Di momen Sumpah Pemuda ini Pak, kira-kira mimpi besar dari Pemko Kota Binjai untuk generasi milenial saat ini apa Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang kemarin hari puncaknya 24 Oktober, yang mana pada Sumpah Pemuda tahun ini yang ke-93 ada mimpi besar dari kami-kami ini yang sebentar lagi mungkin ini sudah mendekati maghrib lah kalau bahasanya. Tapi insya Allah mungkin doa kita bersama bagaimana kita menuju maghrib ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Mimpi besar kami tentunya kepada generasi muda, generasi milenial atau generasi di zaman now katanya. Tentunya kedepannya kita berharap mereka ini akan menggantikan posisi kami yang sebentar lagi akan mengakhiri aktivitas kami, dan juga seleksi alam akan menentukan mereka yang berprestasi lah akan menduduki jabatan atau posisi apapun ke depannya. Insya Allah dengan kemauan, kerja keras, dan juga mencari informasi yang positif, tentunya generasi muda kita ini akan menjadi generasi yang nantinya siap bersaing. Kita tahu bahwa persaingan kedepannya cukup kuat dan cukup keras. Kalau kita dari awal tidak membekali diri, tentu kita akan kalah bersaing. Jadi harapan kami, tetaplah menuntut ilmu, hormati orang tua, karena restu orang tua akan mengiring kesuksesan kita. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi pada anak-anak kami yang tadi di pembuka acara ini akan mengikuti pertandingan mewakili Sumatera Utara. Selamat berjuang, semoga sukses membawa harum nama Kota Binjai khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Perlu kami sampaikan, kita Binjai ini punya potensi. Kemarin kita di PON yang baru dilaksanakan di Papua, kita ada meraih suatu prestasi yang cukup luar biasa. Tentunya prestasi ini tidak diawali ujuk-ujuk, tetapi dari persiapan, dari latihan yang rutinitas, dan juga dari pembekalan diri yang kuat. Demikian kepada anak-anak kami, bekali diri dengan ilmu, iman, sehingga nantinya ke depan akan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa,
dan juga generasi yang akan membawa harum nama bangsa negara. Barangkali itu yang dapat Ya, jadi kalau menurut Bapak, bagaimana sudut pandang Bapak melihat kondisi anak-anak milenial saat ini terkhusus di Kota Binjai, dan apa harapan terbesar di Pemko ya Pak khususnya menanggapi apa yang hari ini kita lihat terhadap anak-anak kita di luar sana? Harapan kami dari pemerintah Kota Binjai tentunya akan menyalurkan bakat-bakat generasi muda dari sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saat ini memang banyak kita lihat banyak generasi tunduk, bukan tunduk kepada orang tua, tapi tunduk fokus melihat api. Kadang-kadang kita ya mudah-mudahan melihat api itu mencari sesuatu yang bagus dan bermanfaat. Karena kita tahu teknologi diciptakan banyak manfaatnya kalau digunakan tepat pada manfaatnya. Pemerintah Kota Binjai melalui dinas-dinas yang ada tentunya akan melakukan pembinaan. Contohnya Dinas Pemuda dan Olahraga akan menyalurkan bakat-bakat adik-adik kita atau anak-anak kita yang ada di Kota Binjai sesuai dengan bidang bakat yang ada. Dan juga Dinas Pendidikan akan menyalurkan bakat dan minat anak-anak kita, misalnya dalam penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah, dan hal-hal yang positif lainnya. Kita pemerintah Kota Binjai siap mendukung, karena kita menyadari bahwa generasi muda lah yang akan menggantikan kita. Tentunya generasi muda yang mempunyai prestasi dan juga mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat, dan juga tetap semangat dalam menempuh kehidupan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa keinginan kita bersama ya Pak. Amin. Jadi kalau menurut Bu Kadis, hari ini Bu, pendidikan di Kota Binjai saat ini menurut kacamata Ibu gitu kan, kondisinya bagaimana Bos? Pula pakai kacamata. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Asisten Camat, Bapak Untung sebagai kepala sekolah, dan para dewan guru, juga anak-anak kami yang sangat luar biasa. Selamat nak, kalian hebat, kalian mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi ajang yang sangat bergengsi. Opsi luar biasa Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, kacamata saya merasa gini loh Pak, pandemi ini bukan halangan. Benar Bu. Benar, saya sampai sekarang masih merinding Pak. Iya, sama Bu, saya juga merinding nih Bu. Dari kemarin itu yang ada adalah prestasi-prestasi dan prestasi sangat luar biasa. Contoh ya Pak ya, kemarin saya ada ke SMP Ahmad Yani sama seperti ini. Nah di sana mereka juga mewakili Provinsi Sumatera Utara. Kopsi juga Pak, KSN ya, bidang studi IPA, IPS dan matematika. Dan alhamdulillah dari 7 orang mereka 3 orang berangkat ke tapi melalui Zoom sekarang ya Pak ya, mereka tidak serta-merta berangkat ke sana. Mereka 3 orang mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk acara seperti ini, Kopsi. Dan saya mendapat kabar Alfitiah juga. Ini ada anak-anak saya yang kemarin dikirim Pak Untung, ini anak-anak saya yang bernama si Hakan ya, Hakan Fadi Gunawan. Alhamdulillah, juga Faradila Azara dan Aska Nadirah yang juga sama seperti anak lainnya juga mewakili Provinsi Sumatera Utara. Nah ini kalian hebat ya. Semalam juga saya ada mengikuti acara bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda, bulan bahasa. Nah anak-anak kita di SMP Negeri 14 mereka bersama gurunya berpakaian adat budaya, etnis, ya etnis adat budaya, mereka merayakannya dan mereka merasa bahwa selama ini pandemi ini memang sangat-sangat membuat mereka semacam frustasi, kehilangan jati diri. Nah di saat Hari Sumpah Pemuda mereka melampiaskan kemarin bahwa mereka itu sudah bisa, tapi tetap juga kita harus berdampingan dengan pandemi ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kemarin mereka berkreativitas Pak. Nah di
sekolah-sekolah ini banyak Pak sekali, bahkan dari guru ada yang berprestasi. Seperti kemarin di SMP 14 itu mereka bahkan ikut lomba penelitian siswa. Mereka menciptakan ventilator dan mereka juga pernah mengikuti lomba poster bergambar. Mereka juga mewakili Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemarin juga saya ada di SD 020259 Binjai Timur. Nah, kemarin saya melihat di situ ada anak yang bahkan sampai ke Jepang, Pak, dari kota Binjai. Ya, ini ya saya tunjukkan fotonya, sangat luar biasa lukisan-lukisannya yang sangat menginspirasi. Dia melukis ini ya. Ini sebagai motivasi ya, dia. Nah, ini salah satu lukisannya. Ini lukisan anak Binjai, anak SD kelas 6, Pak. SD kelas 6. Nah, di sini dia melukisnya dia buku harian bercerita dan diperlombakan sebanyak 24 negara. Nah, di sini contoh ya, saya ambil. Ini adalah contoh bercerita membantu ibu. Di sini katanya setiap pagi kira-kira pukul 5 saya bangun, saya membantu ibu membuat kue untuk dijual. Dan ibu terlebih dahulu sudah bangun dan kue-kuenya itu, ini dia sebutkan. Bahkan dia juga di sini ada juga melukis tentang panen padi. Lalu ada lagi dia buat di sini bahkan belajar daring. Nah, artinya apa? Artinya pandemi ini tidak menutup kreativitas. Mereka tetap berkarya. Dia buat di sini dan dia kirim. Jadi selama ini sebelum pandemi, makanya ada sisi positifnya pandemi ini, ada sisi negatifnya mungkin. Negatifnya ya kita nggak bisa bertemu, nggak bisa belajar, bertatap muka. Tapi kreativitasnya bahkan ada anak yang menjadi YouTuber. Contoh, salam dari Binjai. Bagaimana si anak tersebut, saya kebetulan tetangga kakak, Pak. Si namanya Paris Fernandes. Beliau adalah salah satu korban daripada perpecahan keluarga ya. Broken home. Broken home. Kebetulan bapaknya Chinese, mamanya orang Jawa. Dan dia jam 3 pagi subuh sudah mengantar sayuran ke Pajar. Yang penting dia bisa bersekolah dan dia bekerja di Indomaret. Tapi dia terus berlatih tinju, Pak. Akhirnya tinju itu memang luar biasa. Kalau saya lihat itu memang sangat-sangat luar biasa. Dan dia selalu sopan. Dan dia selalu memperkenalkan salam dari Binjai. Nah, di situ saya sangat tertarik. Kenapa? Dia memperkenalkan Binjai. Binjai ini sangat luar biasa, Pak. Dari segi budaya, dan kita memang kuliner kita, kenapa nggak kita kembangkan? Ya, kalau kita setiap salam dari Binjai, orang pasti bertanya, apa itu Binjai? Di mana Binjai? Apa yang ada di Binjai? Nah, ini tentunya merupakan suatu promosi bagi kota kita, agar kota kita dikenal. Ditambah dengan anak-anak yang sangat luar biasa ini, mereka menjadi perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, banyak prestasi-prestasi. Nah, saya berharap ini dipertahankan, kalau bisa lebih baik lagi, dan ini bisa menularkan kepada adik-adik kalian. Saya rasa itu, Pak. Iya, jadi Bu, semua kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Kalau informasinya kan sudah ke level 2 ya, Pak. Iya. Insya Allah segera level 1 dan segera selesai lah. Jadi pasca pandemi ini dari Dinas Pendidikan untuk pendidikan Kota Binjai ini apa, Bu, yang sudah direncanakan kira-kira sejauh ini? Sebenarnya kita kemarin waktu pandemi memang sebenarnya kegiatan-kegiatan kita banyak, tapi karena pandemi, anggaran kami untuk kegiatan seperti ini direfocusing ya, Pak ya. Jadi tapi ya tetap kedepannya nanti kita akan membuat lagi event-event, karena kalaupun tidak ada anggaran dari Dinas Pendidikan, dana dari sekolah juga ada, dana BOS ya, bisa dibuat. Jadi harapan saya tetaplah berkreativitas kita. Kami akan tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk kedepannya, biar ada potensi-potensi yang ada pada anak-anak, pada guru dan kepala sekolah.
itu bisa dikembangkan. Harapan saya seperti itu. Iya, Bu. Jadi memang harapan kita pendidikan di Kota Binjai ini harus lebih unggul ya kan, Bu. Ya Siap. mungkin sebagian orang masih melihat sebelah mata gitu. Tapi ternyata di Binjai itu ada mutiara yang belum dilihat oleh orang lain kan gitu. Kita harapan seharusnya ke depannya nanti pendidikan di Kota Binjai harus menjadi prioritas kan gitu kan, Bu. Kalau selama ini Binjai itu letaknya mungkin agak-agak di sudut-sudut kan gitu kan. Kita berupaya bagaimana pendidikan kita ini semakin lebih baik ya kan, Bu. Ya, untuk Pak Untung sebagai kepala sekolah dan orang yang nggak pernah rugi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Binjai, kira-kira Pak, gimana sih sebenarnya model pembelajaran di Alpitia ini sehingga anak-anak kita ini bisa sampai segininya gitu? Ini langsung aja ikan cepat ikan gabus. Wah, lanjut. Cepat ikan bagus. Karena kalau konten gini kita lama-lama suka kurang enak. Iya. Mari sih Pak. Bu, silakan. Baik, alhamdulillah metode dan cara kita pembelajaran di Alpitia ini semenjak adanya barokah dari Allah yaitu COVID-19, maka kita pakai blended learning. Yep. Ya, pembelajaran yang digabungkan jadi satu, kolaborasi duet, kan gitu Iya, ya. iya. Ternyata blended learning ini luar biasa. Yang bakat guru yang seharusnya kita tak tahu jadi tahu nih. Bakat luar biasa, dan blended learning ini antara tatap muka dengan apa namanya? Daring. Daring. Nah, kan gitu kan. Ini luar biasa dan bermunculan lah. Kemudian alhamdulillah berkatnya ada Covid juga muncul ini lensa kan gitu kan. Di sini guru-guru siswa juga bisa digali. Prestasinya luar biasa. Iya. Semakin banyak bakat-bakat. Alhamdulillah juga kita jadi tahu nih, bisanya ada dapat muncul ini. Kemudian waktu itu ada juga yang lomba sampai keluar tuh kan, lomba silat sampai ke Indonesia juga ke Jakarta kan gitu kan. Lomba silat mewakili Sumatera kan gitu. Dan masih banyak lagi kan gitu kreasi anak-anak kita. Nah, ini terus kita bangkitkan dan semangat luar biasa untuk guru-gurunya. Luar biasa, mudah-mudahan selalu beruntung di bawah kepemimpinannya Pak Untung. Amin. Ya, untuk Bu Sahida ya, Bu Sahida ini kan sebagai pembimbing. Ini udah momen yang keberapa kali, Bu, kira-kira? Atau baru ini, atau sudah beberapa kali bawa anak-anak sampai ke nasional gitu? Kalau untuk opsi sendiri Pak, ini baru pertama kali. Masya Baru Allah, tahun ini. luar biasa. Ini faktor pandemi ya, Bu? Iya, betul. Kreativitasnya semakin teruji jadinya. Tapi mau berkah gitu ya. Iya, Pak. Satu sisi kan. Satu sisi. Iya, untuk Bu Sahida sejauh ini sudah gimana, Bu, persiapannya untuk ke tingkat nasionalnya? Untuk persiapan insya Allah tetap kembali fokus lagi, berhubung juga hasil kemarin udah keluar sampai ke tingkat nasional, kita udah kembali lagi Pak fokus mendampingi anak-anak, menguatkan dirinya, meyakinkan dirinya kalau sebenarnya kita tuh mampu untuk bisa menggali potensi. Terus banyak lagi membaca, banyak lagi belajar. Jadi sebenarnya kita juga di sini sama-sama belajar dengan anak-anak. Itu sih Pak persiapannya. Iya, untuk tadi kan udah bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Sebelum kita tanya dulu untuk Bang Hakan. Iya, anak kayaknya pokoknya nggak ditanya ini. Untuk Bang Hakan, gimana perasaannya Bang setelah mendapat informasi dari sekolah maupun dari Bu Sahida kita masuk tingkat nasional? Ya, yang pasti kaget ya Pak. Kaget ya? Masya Allah. Ya, karena ini hal yang baru buat saya juga maupun yang lainnya Pak. Yang Mas Bagus itu adalah hal yang luar biasa lah Pak. Ya, untuk Kak Aska ya, Kak Aska yang mana nih? Yang ini. Kenapa Kak judulnya harus itu gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena kami mengambil judul itu berdasarkan dari lingkungan sekitar gitu. Kami melihat anak-anak remaja pada zaman sekarang, khususnya masa pandemi ini, kita melihat ada permasalahan apa aja sih gitu. Jadi kami berusaha mencari solusi yang tepat gitu. Luar biasa. Mau tak berikan tepuk tangan buat anak-anak kita yang luar biasa ini. Oke, untuk Kak Rara, iya. Sejauh ini persiapannya untuk meyakinkan kawan-kawan dan meyakinkan Kak Raranya apa gitu? Harus lebih semangat sih Pak. Semangat untuk lanjut lagi, siap itu lebih fokus, persiapan diri yang lebih matang. Siap itu kami sekarang lagi merevisi karya ilmiah kami sesuai dengan saran yang sudah diberikan juri beberapa minggu yang lalu. Jadi kami kalau sudah merevisi karya ilmiahnya, kami lanjut untuk membuat PPT presentasi, lanjut dengan video penelitian, poster, dan terakhir video pengalaman. Oke, untuk Kakak, harapannya setelah melewati ini apa gitu?
harapannya, keinginannya gitu. Juara. Juara ya, juara gitu. Gak usah mimpi besar-besar. Yang penting juara, juara satu. Oke, untuk Bang Hakan ya kan, apa ketika orang tua dengar ini? Orang tua udah denger ya, udah tahu ya. Apa reaksi orang tua? Ya senang lah. Seneng, dicium nggak? Senang. Ya bilangnya lagi belajar lagi. Uang jajan tambah nggak nih? Enggak. Kalau untuk kakak, apa tanggapan orang tua? Orang tua saya ya bilang yang memotivasi saya lebih lah gitu, supaya terus belajarnya, supaya nanti bisa dilanjutkan terus gitu. Masya Allah. Kalau kakaknya? Kata mama bangga. Saat itu mama bilang lebih rajin lagi belajar biar bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa. Oh, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir loh buat Pak Camat ya Pak. Oh iya, Kebetulan kan Pak Camat ini wilayah Pak Camat gitu. Iya. Jadi untuk Pak Camat sendiri setelah mendengarkan bahwa ada di wilayah Binjai Barat ada sekolah yang anak-anaknya mewakili Kota Binjai atau mewakili Sumatera Utara untuk ikut Kopsi, gimana Pak menurut tanggapan Bapak Pak? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Untung juga ikan apa? Kan seperti ikan gabus kan? Tentunya bangga itu Pak, pasti. Ya, Benar, pasti karena pendidikan ini Al-Fitiah ini berada di Kecamatan Binjai Binjai Barat salah satunya. Dan Al-Fitiah ini kayaknya bukan di sini aja Pak. Murid-muridnya saya lihat enggak di Binjai Barat aja. Iya. Di mana-mana Pak. Ya, memang dikenal. Ya. Bahkan dari kecamatan lain ya, Pak? Benar. Kebanyakan malah di Kota Binjai. kalau dipresentasikan mungkin presentasi untuk Binjai Barat sedikit. Kalau saya melihat ya, teman-teman termasuk kemarin Pak Lurah Baktikar ya. Siapa Ali? Ya. Kemari Pak. Arpin mencirim kemari Arpin, ya benar. anaknya. Itulah perbandingan tolak ukur kita ya. Turut berbangga pastinya, apalagi dengan ada Kopsi gini Iya. kan. Sangat mencuat, sangat familiar akhirnya Al-Fitiah ini di ya khususnya di Binjai dan pada umumnya pun untuk Indonesia kan. Iya, Itu insya Allah. sudah tingkat nasional ya Pak ya. Kemudian ya ucapan selamat lah, mudah-mudahan kedepannya mendapat yang diinginkan. Amin. Tentunya kalau bisa pun kalau ada umumnya ya Bu ya, juara umumnya minimal juara 1 ya. Kepala sekolah ini sahabat saya Pak. Dari kapan itu Pak? Binjai Timur. Dari 11 tahun yang lalu kami udah bersama Pak. Ini dari membina remaja masjid beliau ini ya, bersinergi dengan kami kelurahan ya. Ini Pak Untung. Ya, sangat beruntung lah beliau, betul yang disampaikan tadi ya. Iya, betul, Pak. Baru ini saya kenal beliau enggak. 11 tahun yang lalu udah 11 kenal tahun, kami. Ya, membina remaja masjid. Tapi kalau Ya. apa, udah SMP tuh ya Pak, anak? Udah. SMP. Makanya 11 tahun itu. mungkin dari belajar pengalaman dari sana mungkin inilah yang diterapkan beliau. Iya. Itulah kita terima hasilnya saat ini. Iya. Sekali lagi selamat pada adik-adik kami ya, terus berjuang. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan diakhiri oleh Pak Camat, maka untuk pertemuan kita untuk berbagi cerita kepada sahabat lensa sampai di sini dulu ya Pak, karena ada agenda-agenda yang akan kita lalui lagi. Terima kasih kepada Pak Asisten, Bu Kadis, Pak Camat, Pak Untung, dan Bu Sahida serta anak-anak Bapak yang sangat luar biasa. Ya, terus semangat ya, berikan cerita terbaik buat orang tua, itu konsepnya. Ya sahabat lensa dimanapun Anda berada, sudah tahu arah dan tujuan kita hari ini mendatangkan orang-orang penting di Kota Binjai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua, terkhusus pemuda-pemudi Kota Binjai. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha, karena kesuksesan adalah milik semua orang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lensa, Eksisnya selalu dinanti, eksisnya eksistensinya tiada henti.